الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa bidada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Assalamualaikum ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa ila al-jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Haratul Makaramun, ibu-ibu ustazah yang solehah, ibu bapak-bapak yang soleh, dan calon jamaah haji kita, Ibu Fitria sama siapa bapaknya? Ada namanya nggak? Takut mohon maaf minta nama dan binyah supaya lebih doainnya enak gitu ya. Nama yang berangkat haji sama binyah ya gitu ya. Mohon maaf. Seluruh para ustaz yang mohon maaf ibu-ibu, saya minta duluan tausiah karena mau khutbahnya di daerah Ciseeng, Bojong Sebu, jauh sana, jadi ujung ke ujung. Makanya saya minta mohon duluin. Biasanya kan ada pembacaan zikir, ada rawi, ada macam-macam. Jadi mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan bisa memaklumi ya Bu ya. Soalnya acaranya hari Jumat, kalau hari Jumat tuh begitu ya, Jumu'ah, jamaah. Jadi bapak-bapak itu mesti ke masjid. Dan kebetulan jadwal khutbah Jumatnya agak jauh dari sini, tapi masih Jawa Barat. Ya, masih Jawa Barat kan ya. Ini kan daerah Cinere, Depok ya. Kemudian saya di Bogor, Ciseeng, Bojong Sempu, Bogor Parung. Mudah-mudahan keburu semua. Jadi saya minta waktu lebih awal lagi. Jamaah rahimakumullah, ini teman-teman sahabat-sahabatku dari Cinta Quran Man 4 Jakarta 1993. Jadi kami ini sudah seperti keluarga besar. 93 sekarang 2026. Jadi berapa tahun kita ya? Udah lama banget dah, banyak banget ya. Ya. Alhamdulillah umur saya masih muda Bu. Umur saya baru 35. Dibalik. Ya, istri baru satu. Ya. Ya, anak baru 4. Target yang berangkat haji. Ya, ada namanya ya. Makasih ya. Alhamdulillah. Insya Allah kita doakan ya, ini Bapak ada 2 jadi namanya. Muhammad Yunus berarti Pak ya. Muhammad Yunus bin Haji Ilyas dan Ibu Fitria binti Muhammad Tasik ya. Kita doakan semoga calon haji ini diberikan kesehatan, kemudahan, keselamatan, dan mudah melaksanakan seluruh rangkaian manasik haji dan pulangnya membawa haji yang mabrur, hajah yang mabrurah. Semoga yang hadir di sini bisa melaksanakan ibadah haji semua. Amin. Bi barakati wa karamati wal mujidi suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bu, saya tanya Bu, Ibu pengen haji nggak Bu? Pasti dong.
Ya Bu ya, ya pasti semuanya pengen ibadah haji. Ya orang beriman, orang Islam kalau nggak punya niat haji, apa kata Nabi? In kana yamut Yahudian au Nasrani, silakan mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Mau? Nauzubillahi min zalik. Jadi orang Muslim mesti niat haji. Ya mengenai berangkatnya itu nomor 75. Banyak amat Ustaz. Pasti niatnya mah mesti gitu ya. Niatnya mesti. Pengalaman saya, nah ujung-ujung udah. Alhamdulillah saya melaksanakan ibadah haji itu 3 kali gagal, Bu. 3 kali gagal. Ceritanya gimana? Mari kita dengarkan setelah pariwara berikut ini. Alhamdulillah saya ini sengaja saya rekam, Bu. Saya punya YouTube namanya Saifullah Az-Zikra. YouTube saya. Jadi silakan di like, di share, di subscribe. Ya. Ya, kemudian juga aktif di Instagram saya Asep Saifullah 1773. Kemudian di TikTok Saifullah Kolbun Salim. Kemudian juga di Facebook Asep Saifullah. Kemudian mohon doanya, insya Allah bulan Juli saya akan ujian S3. Berarti bidinya harus 3 ya? Enggak Bu, enggak. Bercanda. Ya, maksudnya kuliahnya, ya gelarnya nambah gitu insya Allah. Ya, ya Bu ya. Ya enggak apa-apa tuh katanya tuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Coba tanya sama Bu Putri ya gimana? Boleh emang? Boleh. Cuma saya nggak berani ngomong kalau di rumah mah. Tapi sebenarnya istri saya sudah ikhlas Bu kalau saya kawin lagi. Bener Bu, ikhlas kabur. Itu masalahnya. Masya Allah. Alhamdulillah saya selama ini 24 tahun nikah tidak pernah memanggil nama aslinya kalau kemana-mana. Ini berkah karena alhamdulillah saya ini asisten pribadi almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham 5 tahun. Aspri namanya, sahabat terdekat. Bahkan menulis buku judulnya Hari-Hari Bersama Bang Arifin. Nah dia mengajarkan kalau manggil istri itu panggilan kasih sayang. Seperti Rasulullah memanggil Aisyah. Pernah nggak manggil Aisyah? Nggak pernah. Apa yang dipanggilnya? Ya Khumero yang kemerah-merahan. Kenapa? Karena saking cantiknya wajah kemerah-merahan. Ibu pengen cantik kemerah-merahan Bu? Gak usah beli apa tuh? Skincare, gak usah. Caranya adalah Rasulullah itu kalau pulang dari dakwah, pulang dari mana-mana, dia buka pakaian, buka kaos. Lalu kaosnya itu diambil oleh Aisyah, diusapkan ke wajahnya. Itu benar Bu. Nah, karena wanginya luar biasa, wajahnya makin cantik, makin glowing. Jadi kalau ibu pengen cantik seperti Aisyah, wajah kemerah-merahan, suami pulang dari mana-mana, buka pakaian kaosnya, diusapin ke wajah ibu, diciumin. Insya Allah. Bukan glowing, black ya black. Pingsan ya, berengus namanya. Ya, uzubillah ya. Nah itu ceritanya Bu. Makanya saya manggil istri namanya Yayangku, sayangku. Coba kalau nggak percaya, nah ini punya handphone nih, takutnya nggak percaya nggak nih Ustadz Asep Saifullah ini kalau manggil itu dengan panggilan benar nggak panggilan kasih sayang? Ini buktinya. Dan kalau nggak ada bukti kan kita ini ada jejak digitalnya, Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kepada bapak-bapak semua. Kalau manggil istri itu panggilan kasih sayang. Coba ibu lihat, baca. Ya kan? Itu di bawahnya apa kalimatnya? Di bawahnya coba, nggak percaya mah itu yang teman saya dah. Ayo, apa? Yang itu si bawahnya apa? WA-nya, kalimatnya. Ya, I love you gitu, baca apa tuh ada love you-nya tuh. Nggak percaya dia mah. Artinya adalah ini kadang-kadang rumah tangga baru setahun nikah udah cerai, udah manggil bini boro-boro panggilan kasih sayang. Ada bini kurus dipanggilnya pensil, ada bini gemuk dipanggilnya gentong, ada bini cewek dipanggilnya apa lah? Ada bini
apa bini apa lagi? Cerewet panggilnya? Bawel. Mungkin sih mending anuan pecah, piring pecah. Nauzubillahimin dari panggilan kasih sayang mulai dari hal sederhana, Bu. Nah itulah insya Allah mudah-mudahan kita bisa mencontohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah haji ini saya 3 kali gagal, Bu. Ini ceritanya sekitar tahun 2002 saya bergabung dengan Majelis Az-Zikra pimpinan Ki Haji Muhammad Arifin Ilham. Nah awalnya di Depok, di perumahan Mampang Indah 2 Depok, yaitu di Masjid Al-Amru Bitaqwa. Pasti tahu dari orang Cinere. Nah di situ zikir, pengajian malam Rabu, ya kan ya, ada pengajian malam Rabunya. Ketika pengajian saya dipanggil Saifullah, manggil saya itu Saifullah nanti ke rumah, pulang ngaji ke rumah antum, ke rumah Ustadz, ke rumah abang, dia manggilnya abang nggak, ke rumah Bang Arifin, ke rumah abang, karena saya lebih muda, manggil dia abang. Iya bang, ke rumahnya. Kemudian sama seorang tamu, pemilik travel haji, KBIH lah, travel haji. Lalu kita berangkat, insya Allah tahun ini antum berangkat. Berangkat kemana? Ustadz bang, haji bener, ini nih orang yang berangkatin. Ya punya travel haji, tahun 2002 sekitar itu. Alhamdulillah, bersyukur girang banget. Masya Allah, baru setahun dampingi almarhum Ustadz Arifin, udah dapat hadiah haji, kan seneng gak Bu? Namanya haji kosasi, ongkos dikasih gratis, seneng banget. Bilang sama bini yang istri saya tuh, yangku, alhamdulillah yang, insya Allah tahun ini Abi berangkat. Bener Bi, insya Allah Abi ini yang berangkatin orangnya ini. Waktu masih SMS bukan WA, belum ada WA ya. Nah 2-3 bulan kok udah mau bulan Ramadan, 2 bulan Syawal kok nggak hubungi saya. Aneh nih. Akhirnya saya berani telepon aja langsung. Pak maaf Pak, waktu itu kan kita ketemu sama Ustadz Arifin bahwa saya berangkatin haji. Kok kenapa saya belum dihubungi? Padahal udah bulan Syawal, udah mau apa ya, biasalah kalau haji itu persiapan. Kok belum diberangkatin? Akhirnya mau ngomong begini, maaf Ustadz, saya lupa bilang Ustadz bahwa travel saya di likuidasi sama Kementerian Agama, dicoret, tidak boleh memberangkatkan haji. Jangankan antum yang gratis, yang bayar aja saya limpahkan ke travel lain. Ya bukan rezeki. Alhamdulillah, wa innalillah, belum saatnya. Udah cerita selesai, haji pertama gagal. Kemudian sekitar tahun 2007 kalau nggak 2010 lah, Ustadz Arifin pindah ke Sentul, Masjid Az-Zikra Sentul. Ketika beliau kuliah subuh menyampaikan, jamaah banyak tuh hadir tuh ratusan. Kuliah subuh kan nggak banyak, kecuali kalau zikir akbar. Beliau menyampaikan, insya Allah jamaah ada 5 ustadz yang akan diberangkatkan haji tahun ini. Sebutin, ada imam, Ustadz lupa saya itu, Ustadz Jalal. Kemudian ada yang mendampingi beliau dakwah, namanya paman gapar, pamannya beliau. Kemudian ada almarhum siapa Bapak Untung kalau nggak salah. Ada 4 orang, nah tinggal 1 orang. Beliau bingung, siapa yang 1 orang ini ya? Saya waktu itu mau kuliah subuh ketinggalan, namanya juga perut nggak kompromi. Saya ketinggalan sholatnya bukan di Az-Zikra tapi di masjid pinggir tol. Baba Alun apa tuh ya? Pinggir tol di, nah ya itu ya Andara ya, bukan di Andara Pak, di Sentul. Di Sentul ada juga kan? Di Sentul karena mau ke Sentul kan? Ya sholat subuh di situ, baru langsung ke Az-Zikra Sentul. Lagi tausiah beliau, wah itu tuh orang Parung tuh, saya orang Parung dikira. Orang Parung tuh, Saifullah, antum berangkat. Saya bingung berangkat apa? Teman-teman saya, antum berangkat haji tahun ini. Alhamdulillah, langsung sujud syukur. Alhamdulillah. Nah saya sama tuh, kalau haji kan biasa kan ada manasiknya, lalu bikin paspor, macam-macam lah. Seminggu sebelum berangkat ditelepon sama Ustadz Arifin. Saifullah, Ustadz, kenapa? Mohon maaf abang ya, tahun ini antum nggak jadi berangkat. Kenapa nggak jadi berangkat? Yang berangkatkan ditangkap KPK. Bener nih Bu, yang berangkatkan haji ditangkap KPK. Ya Allah, berarti berarti haji apa ini Pak? Bu, haji apa Bu?
Ya haji Kak. Ya kalau jadi ya bagusnya belum jadi bagusnya. Ya belum sampai ke sana. Bagusnya belum sampai, kalau udah sampai ke sana gimana yuk? Bisa-bisa Ustaz Arifin juga dicenduk sama KPK. Jadi yang berangkatkan itu salah seorang, saya nggak nyebut nama orang ya, salah seorang kepala daerah di negeri ini. Jadi beliau pernah begini, pernah ngomong, nazar, Ustadz kalau saya jadi gubernur, saya akan memberangkatkan haji Ustadz sama keluarganya. Beliau bilang ngomong, maaf Pak, saya udah haji, istri saya udah haji, anak saya udah haji. Boleh nggak teman-teman sahabat dakwah saya, di antara saya dan ya boleh, silakan, terserah, yang penting 5 orang. Haji plus, waktu itu masih 100 jutaan lah, kadang-kadang 200 juta. Wih, senang kan? Ternyata nggak jadi karena ditangkap KPK. Berarti uangnya dari mana dia? Nauzubillahimin. Ya Bu, jadi makanya hati-hati kalau kosasi Bu ya. Ongkos dikasih Bu, dari mana duitnya ya. Yang ketiga, gagal lagi nih Bu. Udah seneng Mak. Akhirnya saya ngomong kepada istriku, yayangku, gini aja. Saya Abi ini 2 kali gagal haji. Kita nabung saja. Mungkin nggak boleh kosasi. Kita harus berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah akan merubah nasib sebuah kaum sehingga dia mau merubah nasib ini. Oke, ayo kita nabung di waktu itu bank syariah Mandiri, masih sekarang BSI. Nabung di situ supaya bisa daftar. Kita daftar berdua, alhamdulillah tahun 2002 tahun Covid, tahun berapa Covid? 2019 kita berangkat haji. 2019. Nggak jadi lagi. Kenapa? Covid. Tahun berikutnya nggak jadi lagi karena yang haji itu hanya orang yang di Mekah doang. Tahun berikutnya belum juga jadi juga. Ya Allah, Allah takdirkan 3 kali gagal. Baru tahun berikutnya Allah takdirkan haji 2022. Alhamdulillah. Itu tuh. Apa hikmahnya Bu? Nah inilah saya pelajari. Jadi likulli syai'in hikmah. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti ada hikmahnya. Dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yu'til hikmah may yasha. Ya, Allah akan berikan hikmah bagi hamba yang Allah kehendaki. Pasti ada hikmah. Kenapa Asep Saifullah tidak jadi berangkat 3 kali haji? Ada apa hikmahnya? Alhamdulillah 2020 habis Covid, jamaah haji cuma 1 juta dari seluruh dunia. Berarti lebih lengang, lebih mudah, bisa kemana-mana. Alhamdulillah, enggak desek-desekan. Jangankan haji, umroh, Ramadan itu Masya Allah penuhnya Masjidil Haram, lebih enak. Itu yang pertama. Hikmah yang kedua, saya haji mandiri, tidak ikut kepada travel apapun. Saya ikut hanya pemerintah, jadi bayarnya hanya, kenapa? Karena emang gak punya duit khusus bayar uang dari pemerintah 35 juta waktu itu. Berdua berarti kali aja dah ya, 35 dikali 2 berarti 70 juta berdua waktu itu. Nggak bayar apapun, berapapun, nggak nambah-nambah lagi karena bayar sesuai dengan ketentuan pemerintah. Apa yang terjadi? Ustadz Afan nih, di kloter antum tuh bisa nggak antum khutbah Arafah? Ya Allah ya Rabbana, khutbah Arafah. Bayangkan Bu, hikmahnya di balik setiap apa yang terjadi ada Allah berikan hadiah. Kalau khutbah Jumat, setiap Jumat saya khutbah. Idul Fitri setiap tahun, Idul Adha, alhamdulillah teman-teman. Tapi khutbah Arafah, yang belum pernah haji kan, Allah takdirkan bisa khutbah Arafah. Alhamdulillah. Ya, silakan tafadhol teman-temanku, sahabat-sahabat cinta Quran ini ya. Ya, Manfaat Jakarta, alhamdulillah. Nah, itu Bu hikmahnya. Jadi ini maksudnya yang saya sampaikan. Ada sebuah doa diajarkan oleh Ustaz Arifin. Ya Allah, hamba kami tidak menolak takdirmu. Karena takdirmu adalah takdirmu, tapi berikan hamba kecerdasan menangkap hikmah di balik setiap takdirmu. Pasti ada hikmahnya Bu, kejadian peristiwa apapun. Kita susah rezeki mampet, pasti ada hikmahnya. Kita banyak hutang, pasti ada hikmahnya. Kita banyak masalah, pasti ada hikmahnya. Makanya masalah itu saya singkat, masalah masa mengenal Allah. Paham Bu?
Mudah-mudahan semua kita diberikan hikmah di balik setiap peristiwa. Amin ya robbal. Subhanallah walhamdulillah. Marhaban bidurikum saja. La illallah wallahu akbar. Semuanya subhan. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Bahagiakan kami semua ya Allah. Kuatkan iman akidah kami. Istajabah lima. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selamat datang sahabat-sahabatku cinta Quran. Mudah-mudahan nggak ketinggalan tausiah dari awal. Ya Bu ya. Ini tausiah sampai jam berapa nih? Saya nggak lama-lama dia. Sekarang jam berapa Bu? Oh ada Bang Heru ya. Alhamdulillah. Oh berkah semua ya hadir ya Allah. Teman-teman banyak banget ya. Bayangin Bu, udah berapa puluh tahun kita masih berkumpul gini kan? Luar biasa kan? Semakin cinta, makanya disebut cinta Quran. Semuanya itu Masya Allah Bu. Kalau dulu awal-awal one day one juz, satu hari satu juz. Sekarang alhamdulillah. Maunya alhamdulillah aja lah. Gak usah dibuka, alhamdulillah saja. Kalau biasanya dulu jadi semuanya Bu satu hari satu juz Bu. Jadi kita 30 juz hatamin Quran setiap hari, alhamdulillah. Kalau sekarang alhamdulillah. Ini paling rajin ini bos kita paling rajin nih. Paling rajin baca Qurannya, alhamdulillah. Ya, makasih ya teman-teman ya. Dilanjutin ya. Lanjut ya. Nah, haji pengalaman saya nih. Nah, ini pengalaman. Karena haji itu kalau nggak pengalaman juga susah juga ya. Pengalaman mulai dari berangkat ketika di sana sampai pulang. Ini makanya kiat-kiat meraih haji yang mabrur. Masya Allah. Hadir alhamdulillah. Hebat bos kita. Ya. Ya. Bagaimana caranya ya? Dari awal berangkat, sebelum, ketika berangkat, dan setelah berangkat. Mudah-mudahan di sini semuanya bisa memenuhi panggilan Allah. Amin. Bu, ada 3 panggilan. Nggak apa-apa Bu, ibu sambil makan juga nggak apa-apa. Jadi makanan jasmani dapat, makanan rohani juga dapat. Ini muter-muter nih tausiahnya supaya di sini dapat selalu dapat gitu ya. Ya jadi beginilah. Nah, jadi ada 3 panggilan. Pertama, panggilan setiap 5 kali. Apa itu Bu? Sholat melalui azan berkumandang. Kalau kita cuek dengan panggilan Allah, azan itu panggilan Allah, maka Allah cuek dengan doa-doa kita. Rahasianya, kalau ibu pengen haji atau umroh, kalau sudah Allah memanggil, apapun yang kita lakukan tinggalin. Ibu lagi masak, ada azan berkumandang, kompor matiin. Lagi azan berkumandang, main handphone matiin. Azan berkumandang, anak nangis. Astagfirullahaladzim, diemin. Azan berkumandang, suami kawin lagi. Ikhlasin ya. Matiin kawin lagi dia. Belum pantas ya. Maaf bercanda Bu, supaya komunikatif ya. Tuh, artinya adalah panggilan Allah kita jangan cuek. Kalau kita selalu penuhi panggilan Allah tepat waktu, maka Allah akan berikan doa yang tepat juga. Makanya ada begini istilah ini rumusnya. Kalau kita melakukan ibadah terbaik, Allah pasti berikan rezeki yang terbaik, rumah tangga yang terbaik, keturunan yang terbaik, wafat yang terbaik, dan masuk surga yang terbaik. Bagaimana ciri ibadah terbaik? Ada 4. Sholat di awal waktu. Khil a'mal as-sholatu ala waktiha. Terbaiknya amal adalah sholat di awal waktu. Makanya jangan ditunda-tunda. Kan ada orang sholat itu gapatar, gerakan entar. Tanggung nih masakan, tanggung nih cucian, tanggung nih WA-an, tanggung nih TikTokan, waduh, tanggung nih bisnis.
Akhirnya sholat zuhurnya ke asaran, sholat asarnya ke maghriban, sholat maghribnya, sholat isanya, ketiduran, subuhnya. Ada nggak kira-kira gitu ya? Ada nggak Bu? Mana orangnya? Ada orang di laut, ya pindahan dari Cinere, pindahan dari Manfaat. Ya Bu, jangan ditunda-tunda awal waktu. Yang kedua, syarat ibadah terbaik, sholatnya berjamaah. Khusus bagi laki-laki di masjid, di musola. Ibu punya anak putri, ajak berjamaah. Ya, kalau nggak punya putri, punya pembantu. Kalau nggak, dia sendiri nggak apa-apa kalau ibu-ibu. Tapi kalau bapak-bapak, coba berjamaah. Ya, sholatul jamaah bisa biwasi daroja 27 kali lipat. Yang ketiga, bagi bapak-bapak khusus di masjid, di musola, jangan tinggalkan masjid. Apalagi nanti ibadah haji di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, pahalanya 100.000 rakaat. Makanya jangan males ibadah di sana, jangan disia-siakan. 100.000 rakaat. Ibu di sini jungkir balik sholat di masjid sini 100.000 rakaat. Di Masjidil Haram cuma 1 rakaat. Saking hebat pahalanya. Tetapi ada yang lebih hebat lagi, tawaf. Misalnya nih, ibu kalau di masjid sini sholat tahiyatul masjid, tapi di Masjidil Haram langsung aja tawaf, nggak usah sholat tahiyatul masjid lagi. Ini beda, makanya kita harus tahu ilmunya nih. Ya, khusus bagi Fitria sama Bapak ya, nanti langsung tawaf aja. Jangan, lebih utama tawaf dibandingkan sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena satu saja tawaf hanya di Masjidil Haram, nggak ada tempat lain. Ada yang tawaf di Pasar Seng dulu, ada yang tawaf di mall, di Tanah Abang. Bukan tawaf, itu ngejual. Ya Bu ya, tuh. Yang ketiga, sholatnya di masjid. Ini jangan sampai begini. Waduh, hebat nih Pak, nanti jadi Haji Yunus ya. Haji apa namanya? Haji Yunus pulang haji kan ya, 100.000 rakaat dihitung-hitung pakai laptop, pakai handphone. Kemudian di Masjid Nabawi 1.000 rakaat. Banyak pahala ini. Akhirnya pulang ke tanah air, nggak ke masjid-masjid lagi. Ditanya sama tetangganya, kenapa Pak Haji Yunus nggak ke masjid? Saya banyak stok pahala. Ini pahalanya. Jangan, itu namanya haji geblek, haji mardut. Harusnya semakin rajin lagi jamaah ke masjid. Insya. Yang keempat, syarat ibadah terbaik, sholatnya khusyuk. Khusyuk sholatnya Bu. Kira-kira kita bisa khusyuk nggak? Bagaimana caranya? Khusus nanti pengajian kalau kita diundang. Ada nanti di YouTube-nya kiat-kiat sholat khusyuk. Nah, saya beri bocoran dah. Ada 5 kiat sholat khusyuk. Pertama namanya khusyuk persiapan. Yang kedua khusyuk gerakan. Yang ketiga khusyuk bacaan. Yang keempat khusyuk pikiran. Yang kelima khusyuk perasaan, khusyuk hati, kolbu. Nah, itu kira-kira. Kalau pengen lebih jelas, lihat di YouTube Saifullah Az-Zikra. Insya supaya ngelihat maksudnya gitu. Ya itu. Ya, sebelum, kalau kita 4 tadi persyaratan tadi apa? Sholat di awal waktu, berjamaah, masjid, lalu khusyuk, namanya ibadah terbaik. Kalau kita ibadah terbaik, ibu pengen apapun Allah kasih. Pengen haji Allah kasih. Pengen umroh Allah kasih, pengen kaya Allah kasih, pengen pinter Allah kasih, pengen anak soleh-soleh Allah kasih. Alhamdulillah anak saya 2 orang sudah hafal Quran 30 juz, walaupun bapaknya belum hafal Quran. Tapi kalau Bang Heru ini udah hafal, udah 40 juz, bukan 30 juz. Saking hebatnya. Apa juz yang keempat, yang 10-nya apa Bu? Juz alpukat, juz melon, juz jeruk, kayak gitu ya. Makanya kan perutnya alhamdulillah. Udah berapa bulan Bu? Pak Heru udah berapa bulan nih perutnya? Bercanda Bu, biasa ya. Nah itulah artinya, yuk ingin mendapatkan terbaik, lakukan ibadah terbaik. Insya. Makanya target saya 2 tahun selesai S3 dengan komlot, insya Allah targetnya. Target aja dulu. Ngomong aja IPK-nya 4,0, gitu aja nggak apa-apa. Yang penting niatnya dulu. Ya kan? S1 udah S2 aja, S3 juga belum kan? Insya Allah. Doain ya teman-teman ya. Doain. Insya Allah bulan Juli ujiannya. Ujian untuk masuk S3 aja dulu. 2 tahun kuliah, kalau 2026 berarti 2028. Jadi
Ya pada pokoknya gitu. Insya Allah. Jadi itu sebelum haji. Sekarang ketika di sana amalan sebelum haji itu supaya ibu pengen haji, ada doa banyak dari ulama. Saya yang ringkas saja. Ibu pengen cepat haji nggak nih? Pengen cepat. Amalkan sebagaimana dulu dari guru kita Kiai Haji Nizami apa? Sofwan Nizami, minimal selesai sholat 5 waktu baca surah Al-Insyirah. Nanti adiknya akan hadir di sini ya, Ustadz Supil Fuad. Al-Insyirah Alam Nasrah. Alam Nasrah aja ibu amalin. Berapa kali? Selesai sholat, ada yang hafal nggak? 11 kali minimal. Kalau bisa selesai sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi bukan begini, Al-Insyirah, Al-Insyirah, Al-Insyirah. Bukan bu. Itu yang lupa. Bukan begitu. Baca lengkap Alam Nasrah 11 kali. Jangan Alam Nasrah, Alam Nasrah, Alam Nasrah. Bukan. Jadi Alam Nasrah 11 kali. Hajat apapun Allah berikan kemudahan. Pengen haji cepat dikabulkan. Hutang ingin lunas cepat dikulunaskan. Yang amin hutangnya banyak. Yang sulit rezeki, yang pengen jodoh, ada yang ngumpet. Al-Insyirah 11 kali. Ya, maksudnya yang mau nambah? Ya Bu ya. Jadi amalan ingin cepat apapun hajat kita, Alam Nasrah 11 kali selesai sholat 5 waktu. Dan memang terbukti Bu. Bener-bener nih, saya amalin langsung setelah dapat ijazah dari lewat adik beliau nanti Ustadz Supil Fuad. Saya langsung minta, boleh nggak saya share di TikTok saya? Boleh Ustadz. Alhamdulillah yang senang banget. Jadi saya amalin. Apa buktinya? 2 anak saya sudah hafal Quran 30 juz. Bahkan anak yang kedua dapat hadiah umroh belum lama dari Pak Haji Robert karena hafal Quran. Anak yang pertama bahkan sudah khutbah Idul Fitri 2 tahun yang berturut-turut. Alhamdulillah kemarin dikontrak 1 bulan di bulan Ramadan di Bekasi, dikontrak Bu, dikontrak bukan kerja, jadi imam sholat 5 waktu dan imam tarawih. Alhamdulillah pulang bawa motor. Alhamdulillah, itulah berkah namanya. Karena doa kita Bu, doa orang tua itu lebih baik daripada doa 40 orang wali. Waliullah yang dekat dengan Allah lebih mantap doa ibu. Makanya jangan sia-siakan ibu berdoa. Makanya istri saya itu saya selalu dorong supaya doain anak. Karena doanya istri itu luar biasa. Makanya alhamdulillah saya manggil Yayang terus ya. Sayang terus akhirnya. Enggak tadi saya ceritain ke ibu, saya itu nggak pernah manggil nama asli, nama istri saya. Selalu manggil Yayang, sayang. Ayah semakin sayang, insya dengan semakin sayang dia selalu mendoakan kita. Makanya rezekinya lancar, mudah, insya. Bayangin umur saya 53 pengen sekolah lagi. 53 tahun kita kan ya. Ada yang 52, ada yang 53, 55. Pokoknya udah di angka 50, pengen sekolah lagi. Kan nekat ini. Saya nggak punya duit Bu. Saya punya Allah. Minimal 100 juta itu kuliah S3. Tapi insya Allah Allah berikan kemudahan. Dengan apa? Al-Insyirah tadi Bu. Haji juga Al-Insyirah Bu. Coba amalin ya. Insya Allah. Nah sekarang bagi khusus yang sudah di Mekah. Kan tadi sebelum, ketika sekarang yang di Mekah ini nanti Pak Yunus dengan Ibu Fitria. Nah, apa yang dilakukan nih? Pertama, luruskan niat. Ya, perbaiki niat. Innamal a'malu binniyat. Amal bergantung dengan niat. Al-Quran tentang ibadah haji, kalimat yang pertama apa? Walillahi, karena Allah. Silakan Bu Salbiah. Nah, ini dari Sawangan ya. Orang Sawangan Bu datang, alhamdulillah dekat Sawangan dari Cinere Pak. Ya. Alhamdulillah. Suaminya ajak masuk. Abangnya ajak. Abang masuk Bang. Ya. Alhamdulillah. Ini teman juga Bu, teman-teman dulu sekolah. Ya. Jadi luruskan niat. Auzubillahi minasyaitonir walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi. Jadi yang pertama, kalimat pertama ada karena Allah, bukan karena gelar. Nah ini hati-hati nih. Haji bukan karena gelar. Pulang haji petatang penteng, gua nih udah haji. Ketika disuruh ada bukan sambutan, ada sambutan RW atau lurah atau camat kepada Bapak Yunus. Gua kan udah haji, kenapa lu nggak sebut nama gua Haji? Hati-hati itu, haji karena gelar. Gua kan udah hajah,
udah hajah, lu nggak sebut nama gua hajah. Ya Allah, bukan karena gelar, tapi karena Allah. Coba, pernah nggak Bapak Ibu dengar Haji Rasulullah, Haji Abu Bakar Siddiq, Haji Umar bin Khattab? Pernah nggak? Nggak pernah dengar. Ya, semuanya nggak ada. Kenapa ada gelar haji? Ini ceritanya dulu orang-orang penjajah kita, siapa? Belanda itu, supaya membedakan orang yang sudah haji udah belum. Karena orang yang sudah haji itu merubah Indonesia jadi merdeka. Karena dia tahu Indonesia ini harus merdeka. Nah, bagaimana caranya? Yaitu orang-orang yang setelah haji itu merubah supaya orang-orang yang bodoh di Indonesia ini harus bangkit berjuang. Tuh, makanya disebut haji dan hajjah, hanya gelar di Indonesia gitu. Cuma kalau di Arab juga memang begitu. Ibu belanja dah, haji. Nah, ya, itu pertama, luruskan niat, bukan karena gelar. Yang kedua, kalau sudah di sana, manfaatkan sebaik-baiknya. Mumpung di Mekah, mumpung di Madinah, tetapi harus tahu kemampuan masing-masing. Manis toto itu mampu, itu bukan hanya harta, tapi mampu ilmunya, mampu fisiknya. Coba Pak, saya punya teman tuh, Bu, ketika haji itu semangatnya luar biasa. Belum rukun haji udah tepar, udah sakit. Ya kan, kasihan kan? Jadi fokus kita adalah rukun haji, bukan sunnah haji. Boleh nanti kalau sudah rukun haji selesai. Contohnya, rukun haji yang paling utama adalah wukuf Arafah. Wukuf artinya diam, Arafah ma'rifatullah, ya, merenung, menghisab diri, semakin kenal dengan Allah. Wukuf Arafah. Alhamdulillah, ketika saya waktu itu khutbah Arafah, jamaah pada nangis semua. Alhamdulillah, karena menggetarkan. Nanti kalau bisa dilihat di YouTube saya, khutbah Arafah Saifullah Azikro ada. Ya, jadi kalau bisa dilihat nih yang mau haji ya, lihat aja khutbah Arafah. Sekarang juga bisa, coba khutbah Arafah Saifullah Azikro. Nah, ya kan? Itu membuat gemetar jamaah. Kenapa? Karena itu puncaknya haji. Artinya kita ikut apa yang diarahkan. Alhamdulillah teman-teman nih, Masya Allah. Silakan. Waduh, Masya Allah. Iya, dari Ciledug nih. Ini mau teman-teman kita semua ini. Ibu Tri Martina, Ibu siapa, banyak banget dah. Pokoknya teman-teman semua nih. Ya, Masya Allah. Silakan tafadhol. Marhaban bihudurikum. Selamat datang dari teman-teman Ciledug, Ubay. Dari Ciledug sampai ke Cinere. Ciledug, Cinere. Tangerang, dari Tangerang, Masya Allah. Ciledug, Tangerang, dari mana lagi? Masya Allah. Masya Allah. Berarti berkah nih yang jamaah haji kita hari ini ya, Bu ya. Mudah-mudahan nular, semuanya bisa haji ya, Bu ya. Haji itu kan macam-macam nih. Yang pertama haji kosasi, ongkos dikasih. Yang kedua haji mansur, halaman digusur, jual tanah. Ada, Bu, pengen cepat haji, Bu? Mansur, Bu. Ada yang dijual, tanah apa aja jual. 3 karung deh, nggak apa-apa, karena isinya berlian. Kemudian yang keempat haji abidin. Silakan. Masya Allah. Ini tausiahnya dari tadi ini soal masalah ini. Ini maaf banget ini ya. Ya, saya Masya Allah. Silakan Yatna, Ibu Tri Martina, Bu Yatna, Masya Allah. Sehat-sehat, jangan dibawa kiai bidinya baru 1. Keinginan ada, cuma belum ada kemampuan. Ya, Alhamdulillah. Mohon maaf ya, ada YouTube ini, maaf, ada lagi di video ini, maaf, nggak apa-apa. Ya, di sini ya, di belakang dikit ya. Ini lanjut apa udah ya? Sekarang kita tutup dengan doa. Silakan kepada Bu Martina atau Bu. Bercanda. Selamat datang ya. Ini saya tausiahnya tentang haji, ya kan, kata tentang haji judulnya ya. Sebelum, ketika, dan setelah. Nah, ketika haji itu luruskan niat karena Allah. Kemudian ikuti apa arahan dari pembimbing haji kita. Ikuti aja. Jangan sampai kita semangat haji, kemampuan nggak mampu. Karena kondisi fisik orang tuh beda-beda. Ya kan ya? Kondisi kita tuh beda-beda. Ada yang mampu kuat sampai berjam-jam dia tawaf
Bahkan saya coba tawaf di lantai paling atas. Alhamdulillah, cuma 1 putaran udah ngos-ngosan. Ya kan ada yang pengen coba nih. Saya sama tentara, sama atlet kuat banget. Yuk kita sekali-kali tawaf di lantai paling atas. Coba sekali-kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allah baca doa Rabbana atina. Alhamdulillah udah ngos-ngosan baru setengah putaran juga. Itulah. Jadi kemampuan harus di. Nah, kemudian handphone matiin. Jangan dimanfaatin. Apalagi sampai selfie. Ini membahayakan ibadah kita. Boleh kalau untuk kenangan, misalnya saya khutbah Arafah, saya giniin gitu, di videoin boleh. Artinya jangan sampai begini. Weh, saya ini udah di Mekah nih, udah di Ka'bah nih, doa, coba doa. Ayo live nih, live TikTok. Waduh, ini bahaya nih. Akhirnya konsentrasi ibadah tidak maksimal karena kita live yang tidak pada tempatnya. Nah, handphone zaman sekarang kan Masya Allah Bu, zaman beda dengan dulu kita sekolah di Iman 4 ya, boro-boro handphone ya. Belum zaman apa, belum ada zaman ya, belum ada. Iya. Zamannya dulu apa? Saya punya pacar nggak jadi jodoh. Ya. Hikmahnya ketemu jodohnya di bis. Ya, ketemu di bis jodohnya. Yang sekarang istri saya ketemu di bis, sama-sama pulang kuliah. Yang dia pulang ke S1, saya berapa menit lagi? Alhamdulillah. Sekarang jam berapa? Saya nggak pakai jam ini. 9:05. Sekarang berarti 10 menit lagi Bu ya. Makasih diingetin. Alhamdulillah, makasih Ibu. Memang harus diingetin, kalau diingetin ngomong saya banyak ini. Ya, soalnya juga mau berubah buru-buru ya. Nah, ketika di sana pertama tadi luruskan niat, yang kedua pahami fisik kita itu ada batasannya, yang ketiga jangan banyak main handphone, media sosial, yang keempat manasik haji yang diajarkan itu kita ikuti. Apa bedanya rukun haji, wajib haji, syarat haji, sunnah haji, kita ikuti. Ilmunya ini penting. Sebab ibadah tanpa ilmu mardudatun, ditolak. Nauzubillahi min, udah sekali-kali seumur hidup ibadah, ditolak. Lebih nggak lu? Kalau ibadah sholat hanya 5 kali sehari, setiap hari ada. Kemudian ibadah puasa Ramadan doang, zakat setahun sekali, ya kan? Tapi kalau haji seumur hidup sekali. Makanya terutama kepada calon haji kita, mohon dengan sangat pelajari. Sekarang banyak YouTube, ya, coba aja lihat YouTube saya aja dah. Ada cara bagaimana tayamum, bagaimana bukan tayamum, maaf nih, wudu dengan segini. Ini bisa Bu, wudu dengan air segini bisa. Ketika kita wukuf Arafah, susah air misalnya, atau ketika apa pokoknya ibadah-ibadah lain, makanya manfaatkan dengan ilmu itu. Jadi ada cara wudu dengan segini. Nggak usah tayamum, ada dulu. Kalau tayamum itu benar-benar nggak ada air. Ini air ini bisa untuk wudu segini cukup. Ada caranya, silakan lihat di YouTube Saifullah Azikra. Insya Allah. Nah sekarang setelah, karena waktunya sudah singkat, setelah haji, apa nih yang kita lakukan wabil khusus jemaah haji, Pak Yunus dengan Ibu Petria, yaitu jaga ya apa yang pernah dilaksanakan itu dengan istiqomah. Apa istiqomah? Apa Bu? Istiqomah artinya? Kata Bang Heru, istri 3 dikontrakin rumah. Ada 3 mana istiqomah. Pertama, konsisten dalam akidah. Konsisten dalam akidah maksud kuat, imannya semakin kuat, semakin mantap. Bukan karena pecinya, bukan. Ini saya karena haji pakai peci putih ya. Kemudian yang kedua, istiqomah artinya continue dengan ibadah. Waktu di Mekah Madinah rajin ke masjid, Pak Yunus sering tetap rajin ke masjid. Di Tanah Air, di Cinere rajin ke masjid, itu memang continue ya, terus menerus. Kemudian istiqomah arti yang ketiga, komitmen dengan akhlakul karimah. Inna likuli ibadatin minal ibadah saya asarun. Dalam tafsir Jalalain, Imam Jalil As-Sayuti dan Imam Jalil Al-Mahali mengungkapkan setiap ibadah yang dilakukan dengan serius sungguh-sungguh pasti melahirkan akhlak yang mulia. Buahnya apa? Akhlak. Insya Allah terbit 1 bulan buku ini. Apa bukunya? Buku yang insya Allah buku saya selanjutnya, judulnya adalah Adab di Atas Ilmu. Mudah-mudahan semua jamaah punya ya.
Insya Allah. Adab di atas ilmu, karya besar pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya cucunya Kiai Haji Abdurrahman Wahid Ustur. Beliau menulis buku Adabul Alim wal Muta'alim, lalu saya terjemahkan dan saya jelaskan buku itu. Alhamdulillah ada sekitar 20 orang profesor, kiai, doktor, cendekiawan mengungkapkan pendapat tentang buku ini. Alhamdulillah. Makanya selama Ramadan kemarin saya nggak hatam Quran karena saya nulis 3 buku. Mudah-mudahan terbit 3-3-nya. Alhamdulillah. Sekarang mah rajinnya di kamar aja, nulis terus. Ya, bahkan di beberapa harian ada namanya Rubridika Online, ada namanya inilah.com. Nanti bisa saya kirimkan tausiah singkat saya di beberapa media. Alhamdulillah. Jadi sedang rajin-rajinnya. Mumpung lagi rajin, mumpung adu umur, mumpung sehat. Ya, kalau udah nggak sehat udah nggak bisa nulis lagi kan. Ya kerjaan saya main nulis doang. Kalau dulu megangnya pacul, sekarang megangnya bukan pulpen Bu, nggak ada karena handphone nama ini nih. Iya, megangnya. Ya, mari kita doakan terakhir ya, doa khusus bagi jamaah haji kita, yaitu Bapak Yunus dengan Ibu Fitria. Semoga meraih haji yang mabrur, hajjah yang mabrurah, sehat walafiat, berangkat pulangnya dijaga, diselamatkan, keluarga yang ditinggalkannya, rezekinya semakin barokah. Allah jaga keluarganya, masih ada anak cucunya, Allah jaga. Bapak M. Yunus bin Haji Ilyas dan Ibu Fitria binti Haji Muhammad Tasik bibarokati wa karamati wal mujdi suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian doa bagi yang hadir. Semuanya bisa menunaikan ibadah haji, minimal umroh. Ya, dan semuanya diberikan keberkahan rezekinya, urusannya lancar, rezekinya luas, hutangnya lunas, anak cucu keturunan soleh dan solehah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Mobil juga keluarga besar di sini yang ditinggalkan nanti ibadah haji dijaga, diselamatkan, dilindungi dan diberikan keberkahan semua kita bibarokati wa karamati wal mujizratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu mohon doanya juga khusus bagi guru-guru kita, khusus guru-guru manfaat yang telah wafat ya. Di antaranya Bapak Daud ya, kemudian Bapak Darmawi, Bapak Darminus ya, guru-guru kita ini manfaat ini sudah wafat. Semoga Allah ampuni dosanya, Allah jadikan kubur Allah bin Najah, dan juga guru-guru saya Kiai Haji Husin bin Zan, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham bin Haji Ilham, dan juga seluruh guru-guru, ibu-ibu, semua orang tuanya di alam barzah, di alam kuburnya selalu senantiasa mendapatkan curah rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kulum ajmain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Burung nuri, burung merpati, itulah nama-nama burung. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, maaf. Amin. Maaf ya, ya Allah. Situ dulu.